Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, senang sekali kami bisa kembali hadir di tengah Bapak dan Ibu semua, perempuan-perempuan dan laki-laki yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka dari awal sudah berkomitmen, saya harus punya usaha sendiri, saya harus punya perusahaan sendiri. Sebentar lagi di kartu nama saya harus tertulis CEO. Kan gitu. Manager, pemilik usaha, owner. Gitu. Baik, kita kembali lagi tentunya dalam Sarasehan Si Bakul. Dan kali ini kita ada di daerah Pengasih, tepatnya di desa Sidomulyo. Betul sekali, di Kabupaten Kulon Progo. Ini semua adalah para usahawan, usahawati Kulon Progo. Tepuk tangan dong untuk semangatnya Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita mau membahas banyak hal terkait UMKM. Kenapa? Karena tema kita adalah mengenai mengembangkan usaha yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, terus kalau ngembangin usaha, sekarang ada yang bilang saya butuh toko, saya butuh tempat fisik gitu. Udah gak zamannya. Iya, bahkan dari garasi aja bisa jualan, dari dalam rumah. Bisa. Dimanapun. Sambil rebahan aja bisa jualan. Oh iya? Ya, Mbak Osi ya? Oh, berarti kita bisa mager sari ya? Kok mager sari? Malas gerak saban hari. Oh, masuk. Iya, yang penting menghasilkan begitu ya. Baik, di sini sudah hadir ada 4 narasumber yang siap nanti akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, siap juga memberikan informasi terkait program apa sih sebenarnya yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah pejabat Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MS. Tepuk tangan Pak Tri. Matur nuwun Pak Tri. Ya. Semangat pagi Mbak Fira. Semangat pagi Pak Tri. Kami ke rumahnya Pak Tri lagi di Kulon Progo nih. Satu akhirnya kemarin nonton Barcelona, nonton Manchester United. Iya. Itu yang terbayang tuh Pak Tri. Loh kok bisa? Ternyata pemain-pemain cadangan pun lebih tangguh juga daripada pemain. Pak Tri ini kan sebenarnya cadangan. Tapi tangguh luar biasa, hampir tiap hari itu ada aja program, ada aja. Oh gitu ya. Striker ternyata. Kalau dalam sepak bola analoginya beliau striker gitu ya. Oke baik. Nah program apa saja yang ada di Kulon Progo atau di daerah istimewa Yogyakarta nanti kita tanya ke Pak Tri. Nah yang di sebelah beliau seorang wanita cantik yang siap memperjuangkan hak-hak Bapak dan Ibu selaku UMKM. Siap dicurhati, siapa yang nggak kenal dengan beliau ya. Ada Mbak Ika Damayanti Fatmanegara SIP, anggota DPRD DIY fraksi Gerindra. Tepuk tangan Mbak Ika. Apa kabar Mbak Ika? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Iya. Mbak Ika ini wanita yang pernah membuatku menangis. Ntar ada yang mau curhat. Gimana Om? Ada apa? Ya ketika mau masuk bilik suara tuh melihat fotonya saya menangis tuh. Kenapa? Oh nyoblos, waduh ini eman-eman. Gitu ya. Gitu ya. Tapi akhirnya ya kata hati. Tapi melihatnya tuh wah eman-eman kena dicoblos. Jadi nggak usah dicoblos ya. Tapi terbukti. Jadi dong Mbak, nyatanya jadi. Iya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga siap membantu Bapak dan Ibu. Amin. Apa sih kebutuhannya begitu ya Mbak Ika ya? Amin. Siap. Nah ini juga di sebelah beliau yang tahu persis apa potensi-potensi dari UMKM di daerah ini, yang juga mensupport terus, siap mendengarkan juga keluhan-keluhannya apa. Ada Pak Lurah, Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo, Bapak Supriyanto SP. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Selamat siang usahawan usahawati Kelurahan Sidomulyo. Sehat selalu ya. Sehat dan bahagia. Saya tadi kaget Mbak. Dalam pripun Bapak? Saya lihat pas datang kok ada yang ini perasaan dulu tuh nggak gundul, sekarang kok gundul. Saya ingat sama Primus Yustasio. Waduh. Terus saya bilang ini dulu tuh kayaknya si suaminya si itu ya temanku, tapi kok Jihan. Iya kok sekarang kok jadi gundul. Wah, Pak biar lebih jelas Pak gini Pak. Wah, ternyata sudah alih profesi sekarang. Aduh, saya sempat kaget tadi. Jadi pelawak sekarang Pak. Iya, betul. Mungkin kalau dijajarkan 11-12. 11-12. Iya, 11 losin sama 12 biji. Iya. Jauh. Ya mungkin 11 AM sama 11 PM Pak. Jauh itu. Nah kalau Primus yang ini bukan Primus yang artis. Primus yang ini agak-agak Islami Pak, karena pria musola. Ya, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu ada yang nggak terima. Kenapa? Enggak, itu pria muka setan. Oke, baik. Tapi yang penting hatinya baik. Ya. Gitu. Pak Lurah kelihatannya dekat sekali dengan warga ya. Betul, Pak Supriyanto. Betul. Sesuai namanya ya mungkin ya. Oh ya, ada singkatannya. Supel, prigel, melayani dengan totalitas. Iya.
bisa jadi tagline Bapak, mungkin bisa dipasang Betul. di kantor ya Pak ya. Iya. Oke baik, setelah Pak Supriyanto ini yang tadi saya tanyakan terkait dengan marketing digital karena sekarang kaum rebahan pun bisa ikut jualan dan bisa menghasilkan. Ada Mbak Vergine Firsta Yasifa, ini agak susah memang namanya ya. SEMM, panggilannya adalah Mbak Osi. Tepuk tangan untuk Mbak Osi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sehat, semangat? Kurang semangat kayak semangat Bapak Ibu? Luar biasa ya. Beliau ini adalah co-founder UKM GoDigital.id. Jadi kalau pengen tahu kreatif marketingnya seperti apa, kemudian gimana caranya di kondisi saat ini kita harus seperti apa. TikTok, apalagi Mbak? Live streaming, Ya, TikTok, Shopee dan lain-lain. Iya. Mungkin nanti kedepannya si Bakul ini ada live si Bakul gitu Mbak. Wah, ini bisa Ya, kolaborasi luar biasa dengan sekali. Mbak Osi Tepuk ya. tangan dulu dong untuk si Bakul. Baik. Iya. Sebelumnya kita akan ke para pengusaha dulu nih ya. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, silahkan siapa dulu yang ingin bersuara menceritakan usahanya atau kondisinya saat ini seperti apa. Monggo, silahkan. Dari mana dulu? Monggo, silahkan Ibu. Ngomong-ngomong di sini tuh sudah ada yang gabung di Sibakul loh. Oh ya? Iya. Oh, nanti boleh cerita sini. Iya, Sharing betul. pengalaman. Iya, monggo silahkan dengan Ibu Kristi. Iya. Ya, Ibu Kristi, usahanya apa Bu Kristi? Saya olahan lidah buaya. Oh, oke. Jadi Monggo. usaha agrobisnis. Oke. Iya. Monggo silakan Bu Kristi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kristi, usaha olahan lidah buaya. Jadi dari usaha agrobisnis ya Pak, Bu. Ini lidah buaya tanaman tuh Bu? Iya Pak. Yang darat atau yang Itu air? buaya darat. Oh, iya. Jadi usaha agrobisnis mulai dari budidaya, pengolahan hasil panen sampai ke pemasaran hasil olahan. Oke. Ya, menjadi camilan lidah buaya, kemudian minuman serbuk lidah buaya, Ya. dan teh bunga lidah buaya. Nah, semuanya dari berbahan dasar lidah buaya. Sudah lama Bu usaha ini? Dari akhir 2019 kami memulai usaha. Berarti memulai usaha sama dengan memulai COVID juga ya? Betul. Itu pemasarannya gimana waktu itu? Karena kan kondisinya nggak memungkinkan tuh Bu. Nah, waktu itu akhir 2019 kami kebetulan panen lidah buaya. Ya. Kemudian tetap terkendala di bidang pemasaran hasil panen. Pelepah lidah buaya itu sulit untuk dipasarkan di luaran, ya. Terutama untuk kalau ke pabrikan memang persyaratan yang begitu rumit. Jadi speknya itu harus sempurna gitu. Iya. Jadi kita terkendala untuk memasarkan pelepah. Terus akhirnya? Ya, akhirnya kami olah sendiri. Oke. Jadi yang pertama yaitu produk cendol lidah buaya. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kami membuka outlet cendol. Kami juga punya beberapa mitra. Saat itu ada 6 mitra kami yang buka di beberapa tempat di seputaran daerah Kulon Progo. Tetapi waktu itu COVID melanda. Iya. Betul. Jadi saat awal 2020 kami terkendala COVID-19 yang saat itu tidak ada keramaian, tidak ada aktivitas luar. Lalu gimana pemasarannya Bu? Kemudian cendol akhirnya kan tidak ada Pembelinya. pemasukan. Jadi Iya. kita tarik semua untuk kemitraannya. Oke. Hanya satu yang masih ada di galeri kami. Setelah itu kami mengembangkan produk yang mempunyai umur simpan yang lebih lama, Oke. yaitu camilan lidah buaya daun kelor Ya. dan minuman serbuk lidah buaya Oke, yang baik. mempunyai umur simpan sekitar 6 bulan, kalau minuman serbuk sampai 1 tahun. Oh ya siap. Ibu sudah gabung di Sibakul kah? Sudah 2 Sudah tahun. berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini. Wah, mungkin bisa cerita ke ibu-ibu yang lain awal mula gabung gimana, terus next steps-nya gimana gitu. Baik, kami tergabung di Sibakul melalui Dinas UMKM Provinsi DIY di Plut. Kebetulan Plut itu sebuah wadah yang ada di Dinas Koperasi DIY untuk pelaku usaha. Jadi apapun permasalahan kita bisa dikonsultasikan ke sana, mulai dari produksi, branding, kemudian pemasaran, seperti itu. Kebetulan waktu itu ada program Sibakul ini. Iya. Saya Terus masuk Ibu daftar. anggota, daftar. Kemudian ada fasilitas gratis ongkir. Oke. Nggih. Sudah pernah merasakan
gratis ongkirnya Bu? Sudah berkali-kali. Wah, itu dia. Melalui Pos Indonesia kebetulan, karena kalau daerah sini Iya, betul. terkendala pick up-nya, Iya, Bapak iya. Ibu. Iya, Nggih. iya. Kalau daerah Kulon Progo, terutama Sidomulyo, Iya. untuk pick up ke daerah kami itu kan sudah memakan waktu dan memakan biaya. Nah, itu kendala kami kalau mau mengakses Grab. Yang iya, Grab. iya, betul. Yang paling memungkinkan di PT Pos itu ya, Bu ya. Betul. Yes. Oke, artinya Ibu sudah menikmati apa yang menjadi hak Ibu di Sibakul ya. Betul. Baik. Terima Iya. kasih. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Ya, untuk usaha kami saat ini, kami masih terkendala di peralatan. Oh iya. Peralatan masih manual. Ya. Kemudian kami butuh peralatan yang lebih memadai, seperti bensiler misalnya. Oke, untuk menghemat waktu ya. Betul. Oke. Ya, karena pemasaran kami sudah beberapa toko oleh-oleh, Oke. kemudian di Galeri YIA juga sudah Oh, di masuk. Galeri YIA sudah ada Sudah. juga. Wah, Iya, luar seperti biasa. itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti Terima kasih menginspirasi teman-teman yang Sibakul lain ya. Jogja, Dinas Ya. Koperasi Kulon Progo, Dinas Ya. Koperasi Provinsi. UMKM ya Provinsi DIY, Ya. nggih, dengan semua program-programnya. Ya, terima kasih Bu Kristi. Tepuk tangan Oke, untuk Bu Bu Kristi. Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ada di sebelah sini, monggo silakan Ibu bisa maju ke depan. Nama pink suit loh. Monggo Bu, di depan Bu, silakan. Iya, ternyata Bu Kristi ini produknya sudah ada di YIA. Iya, Woi, berarti sudah keren. lolos kurasi ya. Betul. Berarti dulu pernah ikut pelatihan-pelatihan dari itu ya, dinas ya. Monggo silakan Ibu dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami kula Wartini, Bu Wartini. nggih. Nggih. Tanggulangin, nggih. Kula damel olahan pisang. Pisang. Pisang didamel sriping. Nggih. Ingkang angka kalih menika damel jamu gendong. Oh, jamu gendong. Nggih. Jamu yang bubuk apa yang cair, Bu? Ingkang cair. Oh, yang cair. Nggih, nggih. Ingkang pertama menika damel olahan keripik menika sak menika sampun nggih sekedhik-sekedhik sampun berjalan. Ya. Namun kendhalanipun masalah penjualan, Bu. Nggih, pemasaran, Bu. Pemasaran Nggih. menika dereng patos lancar. Nggih, nggih, nggih. Ngaten. Ingkang angka kalih menika peralatan. Nggih. Peralatan sakmenika nembe manual Iya. pasah biasa. Iya, iya, iya. Terus kula menika pingin sangat usaha kula menika mangke sansaya maju. Nggih. Amin. Sampun wonten pasar tani mriki Nggih. menika saged membesarkan usaha kula Nggih. saengga mangke saged kangge menambah ekonomi keluarga. Nggih, amin amin amin. Ibu sudah ada Nggih. karyawan? Wonten karyawan pinten? Wonten setunggal Setunggal niku putra. Kang Putra. sederek. Oh, sedih. Nggih. Bu, mereknya apa Bu? Tripeng pisangnya ini. Ping pisangnya menika napa nggih keripik. Tapi Keripik, dereng leleke. Cap Dereng. apa? Cap nopo ngoten? Dereng wonten namung menika nami KWT, Bu. Oh, dereng dari wonten kelompok ya? Nggih, Oh, atas nggih. nama kelompok. Oh, Nggih, KWT, ngoten. nggih. Nggih. Ya, ada pertanyaan Ibu mungkin kepada Pak Tri atau kepada Mbak Nggih, Ika. Pak nyun sewu. Kula menika badhe usaha keripik pisang ingkang leres-leres napa menika saged maju saestu. Nggih. Saged kangge nambah ekonomi keluarga menika kados pundi mangke saranipun pengemasan ingkang sae. Oh iya. Nggih. Nomor kalih menika kangge kula pribadi mbok menawi selain kangge kelompok menika nyuwun tambahan modal, Pak. Kangge niku tumbas pisang lan menawi mangke Bapak ngeparengaken menika panyuwun kula menika alatipun, Pak. Oh, nggih. Ingkang saged nglancaraken menika Nggih. kalih menika setunggal Nggih, baik. modal ingkang kaping kalih Alatnya. menika peralatan Nggih, baik. lajeng termasuk ingkang kangge ngemas, Bu. Oh iya. Nggih. Dan pendampingan ya Bu ya, Nggih. supaya nanti bisa mandiri gitu ya. Nggih, Nggih, matur nuwun. matur Sangat nuwun. Ibu, Bu Wartini. matur suwun. Nggih. Tepuk tangan untuk Ibu Wartini. Sukses
dengan keripik Salam pisangnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sudah ada 2 nih, Pak. Pak Tri, bagaimana Pak Tri? Pak Tri sudah iya. Ini sudah paham sekali apa yang harus disampaikan. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi usaha-usaha ekonomi produktif yang tergabung usaha mikro menengah di Kaluran ini sudah mulai muncul dan sangat baik. Kemudian tentu ada beberapa kendala, antara lain alat, modal, dan sebagainya. Nah, ini untuk membantu itu, mekanismenya adalah dengan mekanisme yang pertama itu hibah atau bantuan sosial. Ya. Nah, untuk mekanisme hibah ini kepada kelompok bisanya. Jadi tidak bisa perorangan, J? Perorangan nggak bisa. Jadi kalau lewat KWT tadi bisa, Pak? Kalau KWT bisa. Nah, kalau untuk perorangan itu namanya bantuan sosial. Tapi syaratnya adalah pada masyarakat yang paling bawah gitu. Tapi kalau sudah berusaha, apalagi sudah cukup mampu, itu ya paling lewat mekanisme hibah dalam satu kelompok. Jadi kami tidak bisa memberikan satu orang, tapi dalam satu kelompok bersama. Dan untuk para pengusaha, mengembangkan usaha barang produk itu juga harus disertai supaya nilai tambahnya tinggi, nilai jualnya tinggi, disertai cerita di balik produknya. Seperti misalnya cendol dari lidah buaya. Itu kan unik banget. Nah, manfaat lidah buaya itu apa? Itu harus sampai kepada konsumen supaya konsumen mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Betul. Bedanya dengan cendol-cendol yang lain. Dengan cendol dawet yang lain paling Rp500 kan? Cendolnya 5.000 Mas sekarang. Ya. Ini khas sekali. Terus harus ada cerita di balik benda itu apa, dan itu harus sampai ke konsumen dulu, ke benak konsumen dulu sebelum konsumen mau beli gitu ya. Kalau begitu harganya bisa naik. Juga tripping pisang. Saya sarankan pengemasan tripping pisang ini jangan sampai terlalu seperti tripping pisang curah. Oh iya, belinya ini gede banget gitu ya. Satu bal. Lebih baik ya mungkin cuma 100 gram, 150 gram, tapi dikemas dengan baik. Dikasih nama. Dikasih nama, ada brandnya yang khas gitu ya. Banana opo itu ya. Kalau dimong tripping pisang no murah, neng nganggo bahasa Inggris jadi selarang mahal. Ya. Banana apa, crispy misalnya, seperti itu. Nah, nanti untuk pengemasan tentu di Dinas Koperasi DIY ada namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nanti di sana ada penilaian tentang produknya, tentang pengemasannya, tata kelola keuangannya, SDM-nya, pemasaran digitalnya maupun pemasaran manualnya. Jadi pemasaran digital itu tidak satu-satunya wujud pemasaran. Kadang-kadang pemasaran manual yang ada hubungan batin, saling kenal, itu di lingkup desa lebih efektif dibanding pemasaran digital. Jadi jangan sampai kemudian opo-opo digital online. Jadi manual tetap harus jalan. Untuk manual tapi bisa digabungkan dengan digital. Misalnya panjenengan sudah punya kenalan lengganan gitu. Kalau menjelang Idul Fitri atau Natalan kirim WA. Kalau tahun kapan tanggal ulang tahunnya kirim WA. Ini saya punya produk yang baru seperti ini itu baik untuk semuanya ya, bukan hanya untuk yang produksi cendol dari lidah buaya maupun tripping pisang ataupun jamu, tapi mekanisme hubungan personal ini juga harus terus dikembangkan. Seperti itu. Baik. Pak Tri, mungkin di PLUT itu juga ada kemungkinan kita mendapatkan ilmu baru, misalnya dari lidah buaya kan ada yang memakai untuk kosmetik juga, Pak. Nah, mungkin di PLUT ada. Ya, lidah buaya itu bisa menumbuhkan rambut, Mas. Waduh. Nah, ini menarik ini. Dalam banget. Menarik ini. Gimana? Mau konsultasi. Artinya kalau Pak Tri tadi mencari nilai tambah, tentunya di kosmetik nanti bisa. Jadi seperti produk-produk yang sudah terkenal, tapi saya tidak menyebutkan mereknya itu kan. Mulai dari saya kecil itu sampo itu paling laris lidah buaya. Untuk maskeran juga. Maskeran juga bisa. Saya tuh senang ketika berdampingan dengan Mbak Osi maupun Mbak Ika.
kita sebaya Mbak. Jadi rambut saya itu 2 warna itu sama dengan Mbak itu. Gitu. Rambut lagi ya. Saya roll on aja Pak, nggak apa-apa. Oke, ya baik itu tadi yang disampaikan Pak Tri. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri gimana Mbak Ika melihat ini semangatnya luar biasa loh ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Dukungan apa sih yang sudah diberikan sejauh ini dari Dewan? Oh ya baik Mbak Fira. Kalau kami kan lembaga DPRD ya, lembaga DPRD ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi budgeting atau penganggaran, kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah untuk fungsi legislasi ini kami sudah membuat beberapa produk hukum sebetulnya, berupa perda, peraturan daerah. Yang pertama adalah peraturan daerah nomor 8 tahun 2011, yaitu tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan juga toko-toko modern. Nah, dalam perda ini memang ini merupakan sebuah pedoman di mana kita bisa melindungi UMKM supaya keberadaannya itu tidak tergerus oleh toko-toko modern. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi Perda nomor 9 tahun 2017 itu tentang pemberdayaan dan juga tentang ekonomi kreatif. Nah, di situ banyak sekali fasilitasi untuk bisa melindungi ekonomi kreatif. Yang terakhir adalah Perda tentang kewirausahaan daerah. Kemudian melalui fungsi pengawasan, kami juga terus mengevaluasi, kami juga memonitor program-program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini apakah sudah cukup sejauh mana bisa meningkatkan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Relevan nggak nih dengan kondisi masyarakatnya? Betul. Kami evaluasi terus dan juga kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga dengan perguruan tinggi untuk karena data-data ini kan nggak bisa kita lakukan sendiri, harus dengan pihak ketiga gitu kan. Jadi ada algoritma yang selalu kita lihat gitu, selalu kita monitor. Kemudian untuk fungsi budgeting, kami juga memberikan banyak sekali anggaran bahkan untuk bisa membuat beberapa program-program seperti pelatihan, kemudian pameran, stimulus tadi Ibu ada yang menyampaikan kurang modal ya, modal yang terbatas. Kemudian juga ya masih banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM. Nanti termasuk fasilitas free ongkir itu kan dukungan dari Dewan. Jadi Dewan yang memutuskan tahun ini ongkirnya sekian M loh, tahun depan ditambah lagi sekian M gitu ya untuk meningkatkan UMKM supaya berdaya gitu ya. Oke, kita akan tanya nanti lebih lanjut lagi apakah toko-toko modern ini, nah ini yang nggak boleh, toko modern itu harus punya produknya UMKM harus ada di sana ya? Iya, betul. Pojok UMKM-nya harus ada. Kalau di Kulon Progo namanya Tomira, toko milik rakyat. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua dan juga ketiga. Pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa, tentunya dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
bergabung bersama kami di Sarasen Sibakul. Saya mau minta semangatnya Ibu-Ibu dulu dengan yel-yelnya UMKM ya. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja Istimewa. Tepuk tangan untuk kita. Oke, Pak Lurah. Nah, ini Pak Lurah yang pasti sering ngeflor dengan masyarakat, paham bener ya kondisinya masyarakat seperti apa. Apalagi tadi ada dua pengusaha yang sudah bicara. Pak Lurah nggih niku. Iya betul. Enggak Pak Lurah. Pak Lurah, apa aja potensi yang ada di sini selain lidah buaya dan keripik pisang tadi, Pak? Siap Mbak Fira, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk koperasi. Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Oh iya. Ke 75, semoga koperasi semakin jaya terus. Wah, amin. Ya, alhamdulillah begini Mbak Fira, memang di wilayah kami ini yang notabene adalah wilayah pegunungan. Jadi saya juga tadi sempat Mbak Ika itu adalah memang beliau ini tadi Mbak Kris itu dia memang fight untuk membuat, karena bapaknya adalah teman saya Ronda. Teman saya Ronda, teman saya Remi. Nah, saya bertanya gini, aku duwe wit lidah buaya, tak olah sesuk biar carane biar wah sip itu. Kebetulan saya intent terus, cobalah dibuat olahan yang bagaimana gitu. Nah itu salah satunya memang tadi alhamdulillah seperti yang disebutkan Mbak Kris tadi, memang sekarang mungkin di sini pertamanya ikut Sibakul tuh memang Mbak Kris ini ya. Karena nyuwun sewu, kalau Mbak Kris kan istilahnya melek IT lah. Sekarang zamannya zaman IT, semua medsos. Nah yang terkendala itu justru ini tuh di wilayah kami ini yang sinyal itu, sinyal untuk IT ini untuk browsing itu susah sekali. Saya kemarin sempat menghubungi teman saya yang kebetulan sekarang komisaris Telkomsel juga, udahlah bro, gimana caranya daerah saya bisa internetnya terjangkau luas gitu. Tunggu bro, gua dari instruksi dari atas dulu. Nah itu yang memang saya mengusahakan ingin semua itu di wilayah kami ini untuk internet itu terjangkau dengan. Jadi tidak ada blank spot ya? Iya, semuanya sini blank spot tercover ya. Sini aja kan harus pakai pakai wifi. Kebetulan Kulon Progo adalah satu-satunya yang seluruh kelurahannya ada wifi-nya. Gitu. Kulon Progo loh, se-Indonesia. Bukan free ya Pak ya? Bukan se-Jawa tapi se-Indonesia. Jadi memang saya akui untuk Kulon Progo, untuk kelurahannya saya akui memang top banget gitu. Tapi itu tadi. Ada tapinya ini Pak. Bentar, ada tapinya nih. Untuk wilayah lainnya itu kasihan mereka. Kayak Ibu Kartini tadi. Potensinya oke. Bahkan beliau ini kan tidak hanya belinya dari luar, tapi belinya itu justru dari wilayahnya sendiri gitu. Dari hasil pekarangan diolah, bisa jadi jamu, bisa jadi keripik pisang. Itu kan memang mengangkat wilayah sekitar situ menjadi lebih, ekonominya lebih maju lagi. Tapi itu tadi pemasarannya yang ada tapinya lagi Pak. Pemasarannya itu yang bikin kita mumet itu. Karena sekarang nggak apa sih yang pakai digital itu enggak, semua harus pakai digital. Ya, mohon maaf untuk Mbak Kris saja kan sekarang udah adanya ikut Sibakul, ada free ongkir. Ke sana free ongkir, daerahnya daerah puncak sana, bingung juga kalau ada longsor, aduh balik lagi gimana. Kan itu juga memang wilayah kami ya inilah terkendala dengan keadaan wilayah yang topografinya tidak semulus yang di bawah kelurahan ini gitu. Jadi memang saya juga sih sebetulnya menginginkan semua itu melek digital lah. Ini zamannya udah. Tapi harus didukung dengan sinyal lah. Sinyalnya yang itu. Kalau anak-anak mudanya banyak nih. Gimana Pak? Banyak anak-anak ini. Salah satunya ini para pengusaha-pengusaha muda ini salah satunya. Bahkan di wilayah kami ini nyuwun sewu. Mungkin dulu waktu zamannya belum ada digital,
mungkin jenengan pernah dengar namanya Wingko yang produk dari sini kan, nggak usah saya sebutkan namanya, itu sudah sampai keluar gitu kan, sampai ke dari luar tuh sampai datang ke kami, ke wilayah kami, kebetulan bertetangga dengan saya, sampai ke itu dulu belum ada IT. Sekarang ada IT nyarinya yang kan itulah, itu yang sebetulnya ya digital itu memang sangat sekarang bisa mematikan ekonomi UMKM yang tidak bisa itu, tidak tapi juga bisa memajukan yang melek digital. Ya, berarti kalau di sini harus dengan kabel ya? Iya. Jaringannya kan, artinya maksudnya iya kan? Iya, benar. Gitu. Oke, baik. Belum masuk juga Pak ya internet yang belum. Kabel. Kita sampainya baru ke yang kabel itu sampai ke SMP ya. SMP sana itu baru. Yang sampai sini belum. Jadi kalau yang lewat kabel kan lebih jos lagi. Lebih stabil ya. Iya, lebih stabil. Betul. Sekarang wifi-nya kalau pakai yang itu kadang-kadang ada hujan sinyalnya hilang. Gitu. Kena ini kegerus hujan sinyalnya. Oke, baik. Terkait dengan ini masih jadi PR juga dan mudah-mudahan nanti karena kan kita tidak disaksikan hanya di Kulon Progo saja, tidak juga disaksikan hanya di Jogja, DIY, tapi secara nasional juga menyaksikan. Jadi mudah-mudahan ada gayung bersambut lah. Wah, itu ternyata di daerah sana butuh gitu. Padahal kan potensinya banyak sebenarnya Pak ya. Cuman bagaimana marketing digital itu sendiri. Nah, ke Mbak Osi nih. Mbak Osi ini adalah co-founder dari UKM GoDigital.id. Iya. Sekali. Nah, ini kalau terkait dengan kreatif marketing itu seperti apa sih, Mbak? Nah, di sini tuh saya tuh kan co-founder ya, Mbak, dengan teman saya itu di bidang IT namanya Mas Nathan. Halo Mas Nathan. Nah, di sini kami bergeraknya di bidang landing page, begitu Bapak Ibu. Nah, di situ di mana kita itu melingkan semua marketplace yang Bapak Ibu punya, termasuk ke dalam WA-nya, nanti katalog WA-nya seperti apa, kemudian punya sosmed apa aja gitu. Nanti kita bikinkan di dalam satu platform ini yang nanti Bapak Ibu tuh istilahnya berlangganan kepada kami gitu. Nah, nanti di situ termasuk yang sudah terdaftar Sibakul nanti kita linkkan di dalam landing page itu, nanti akan ngelink ke Sibakul Bapak Ibu apa akunnya, kemudian Facebook, misalnya Twitter. Tapi di sini yang saya tekankan tidak perlu Bapak Ibu itu harus punya semua sosial medianya, harus paham semua, tidak harus. Tapi tekankan saja pada 1-2 sosial media yang memang jadi target pasar Bapak Ibu semuanya. Jadi misal targetnya tadi Bu yang baju kuning, Bu Kris dan juga Bu Artin. Misalnya di Kulon Progo ini banyak pengguna TikTok misalnya. Atau pasar-pasarnya itu user aktif TikTok. Nah, dalami saja 1-2 platform yang memang menjadi target pasar gitu. Sesuai dengan tadi yang disebutkan Pak Tri juga, bahwa produk itu kita harus punya nilai tambah, value lebih gitu ya Pak ya. Nah, value lebih ini misalnya tadi yang keripik dan juga lidah buaya bisa ditambahkan filosofi nih dari produknya, ada ceritanya. Misalnya namanya keripik pisang Tibotangi misalnya gitu. Nah, Tibotangi itu apa sih filosofinya ngoten. Nanti kan dari situ ya orang akan penasaran keripik pisang Tibotangi iki maksudnya piye. Akan orang satu timbul penasaran, kemudian setelah penasaran orang akan ingin mencoba. Nah, kita tuh yang harus kita timbulkan untuk menjadi seorang kreatif marketer gitu. Saya di sini berbicara tentang kreatif marketer itu gimana caranya produknya Bapak Ibu itu satu bikin orang penasaran, yang kedua ketika orang makan atau menggunakan produk Bapak Ibu itu merasa orang itu punya eksklusivitas, merasa punya pride tertentu gitu loh. Jadi kalau bangga lah benar, kalau ini benar sekali bangga, dan juga kayak aku penasaran, karena orang penasaran itu viral istilahnya mungkin, terus aku udah nyoba nih geblek atau misalnya keripik pisang atau tadi lidah buaya Tibotangi atau awan sore atau apa, orang lidah udah buaya Brebes Mili. Ya, misalnya benar betul. Misalnya seperti itu, jadi orang itu sudah nyoba terus habis itu dia punya cerita ke orang-orang lain kan akan kui apa sih maksudnya, kayak piye, penasaran, coba akhirnya juga ikut membeli gitu. Nah, ini kan kasusnya di sini mungkin ibu-ibu ya. Saya nggak mengatakan sepuh tapi senior ya. Iya, betul. Kadang-kadang tidak terpikir gitu, Mbak, untuk bikin story behind produknya gitu atau kan. Atau betapa pentingnya merek gitu, Mbak ya. Betul. Kan enggak istilahnya kalau pasar kurang begitu percaya ketika misalnya KWT itu kan apa itu kan. Tapi kalau nama merek tertentu mungkin lebih meyakinkan yuk. Bagaimana Mbak Osi?
Nah itu bisa gini berkolaborasi Pak dengan anak-anak muda di sini kan yang udah melek digital kan biasanya yang muda-muda. Nah kan Pak Tri juga tadi sudah bilang memfasilitasi ada wifi dan lain-lain bahwa selalu ada wifi ya Pak di tiap kelurahan. Nah di situ mungkin bisa aja Bapak Ibu itu bikin konten. Nah meranah lagi ke marketing kreatif dan juga ke konten kreator. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang muda ini, ibu-ibu yang punya produk di KWT atau apa, silakan bisa digabungkan gitu untuk produknya bareng-bareng, punya apa dikontenkan bareng-bareng di balai desa saja. Jadi uploadnya di sini ya, iya, karena internetnya wifi, di sini. betul, menggunakan wifi di sini terus view-nya pakai aja Mbak itu ATK atau apa kan bisa dibikin pura-pura jalan-jalan sambil bawa produknya ya kan. Kita ini guys, kita lagi makan-makan ini terus di-review gitu produknya karena kadang orang itu tertarik untuk membeli setelah tahu nyatanya gitu loh. Nah, saya kan di sini beberapa lama ini sedang mendalami dunia host live TikTok gitu ya. Di situ saya belajar gimana sih pola TikTok itu merich atau menjangkau si customer, menjangkau orang-orang user aktifnya itu seperti apa. Nah, di situ hal yang saya pelajari adalah suatu yang viral, unik dan sifatnya orang bikin penasaran gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, di mana di situ misalnya si lidah buayanya ditenteng gitu kan, dibikin konten kemudian dibuka terus habis itu guys lihat deh guys ini rasanya kayak gini, ini teksturnya seperti ini mereknya ini rasanya seperti ini. Jadi orang itu ketika kita concern untuk belajar tentang live streaming, tentang live TikTok dan lain-lain atau nanti si Bakul punya live, itu ketika orang itu habis tahu gambar kemudian tahu aslinya dari live itu kan orang akan lebih yakin produknya seperti itu dan tertarik membeli kan gitu. Nah nanti di situ Bapak Ibu bisa konsen atau belajar lebih dalam gitu tentang TikTok itu penjualannya seperti apa. Kemudian misalnya di si Bakul itu ada sistem-sistem penjualan seperti apa yang langsung bisa mereach si customer itu. Tergantung target pasar Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi harus lihat pasarnya dan sekali lagi harus kolaborasi sama yang muda gitu ya. Benar. Karena kalau kayak Ibu tadi memikirkan produknya begini, bahan bakunya ini, jadi yo bikin, yo pemasaran, yo pembukuan, mumet ya Mbak ya. Iya. Dan juga ini Mbak, Bapak Ibu semuanya bisa Bapak sama Ibu itu menggunakan 2 target market untuk pasarnya. Misal kayak Ibu kan keripik ya Bu, keripik itu sama satu lagi lidah buaya. Keripik ini misalnya Ibu bikin 2 target market namanya di penelitian saya dulu namanya ambidexterity. Ambidexterity itu di mana kita menyasar dua klasifikasi kelas untuk penjualan. Yang pertama misalnya untuk low cost. Low cost itu Ibu bisa nitipin keripiknya Ibu tanpa harus proper bagaimana tanpa harus dikemas cantik-cantik gitu ya. Benar. Tapi bisa dititipkan ke toko-toko ke kelontong dan juga ke angkringan mungkin ya Pak, ada tempat-tempat kecil. Di plastik seadanya aja lah. Betul Mbak, di plastik seadanya itu untuk target market low cost-nya. Kemudian jadi untuk menengah ke bawah lah Bu, begitu ya. Benar, menengah ke bawah. Tentunya dengan merek yang berbeda Mbak ya. Itu tadi nggak ada mereknya. Nanti bisa menjatuhkan yang premium. Benar. Yang penting adalah di sini gimana caranya kita menghasilkan suatu penjualan. Kadang orang itu cuma bisa jualan tapi belum tentu menghasilkan penjualan. Gitu. Nah di sini gimana caranya kita tetap menghasilkan penjualan itu. Namanya penjualan berarti harus ada uangnya, cuan gitu. Nah Ibu bikin 2 target market gitu Bu. Yang pertama di low cost dan di high cost. Untuk secara high costnya mungkin Ibu bisa bergabung dengan KWT-nya. Nah di situ Ibu lebih proper tuh bikin packagingnya, bikin mereknya, bikin sertifikasinya. Di si Bakul saya lihat ada sertifikasi untuk digital marketing ya Pak, dari BNSP ada, kemudian juga ada sekolah UKM Shopee. Di situ Bapak Ibu bisa manfaatkan di si Bakul ini semua akses-akses sudah diberikan dari dinas. Nah di situ Bapak Ibu belajar yang KWT 10 orang tadi membikin si produk keripik pisang dan juga tadi lidah buaya itu lebih proper untuk bisa dijual ke Tomira seperti tadi yang dibilang Mbak Ika dan Pak Lurah, Pak Tri juga di Tomira, kemudian di supermarket yang ranahnya itu besar dan harus ada sertifikasi halal dan lain-lain. Nah, gitu. Oke, jadi dibikin 2 lah ya. Betul. Kalau misalnya satu yang high cost ini bisa naik, ya alhamdulillah. Ternyata kok yang banyak dikonsumsi yang low cost ya nggak apa-apa juga. Pokoknya dua-duanya harus dibikin. Kita lihat seperti apa hasilnya. Tetangga saya juga gitu. Gimana? Ada yang bikin peng jagung gitu kan. Peng jagung satunya memang premium yang untuk
harga menengah ke atas. Nah. Terus yang dititipkan di angkringan tuh ternyata yang bantat, yang gosong itu. Iya. Daripada buang loh, ya kan? Iya. Ternyata laku juga. Oh, gitu loh. Karena kan ini nggih Pak, kalau kita usaha kita sudah proper dibuat misalnya bareng-bareng itu kan akan lebih mudah untuk packaging dan lain-lain. Secara harga kita juga bisa mainin tuh teknik pricing namanya di dalam marketer itu. Teknik pricing ini kita bisa bikin sebenarnya misalnya harga keripiknya itu 20.000, bikin 19.900. Oh gitu ya. Misalnya ya, karena orang itu yang kita mainkan psikologis seseorang Bu, psikologis si pembeli, psikologis si target market kita. Ketika harganya 1.9.900 ketok iki murah padahal aslinya ya tetap 20.000. Karena 100 rupiahnya didonasikan ya Bu. Betul. Iya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin berbicara, tadi ada keripik pisang, sudah ada lidah buaya, ada lagi monggo. Bapak, Mas, monggo. Mas. Silakan. Iya. Ada suara dari laki-laki juga dong. Monggo dengan Mas siapa? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tri Saktiana, PLT Bupati Kulon Progo, Mbak Ika, Pak Lurah, dan Ibu yang saya hormati dan semuanya yang rawuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Antoro. Asal saya Kota Giri Sidomulyo, sebelah utara dari Kalurahan ini. Terus profesi saya, kalau di situ ada si bakul, saya jadi bakul, Pak. Bakul kering, bakul bambu. Pada tepatnya saya sedikit banyak ada kerajinan bambu, yaitu anyaman besek. Itu yang saya tekuni selama ini dan berjalan hampir 5, 6, 7 tahun ini. Dan alhamdulillah bisa berjalan walaupun kondisional akhir-akhir ini dan 1 tahun terakhir ini ya mulai menggeliat karena terkena imbas dari COVID kemarin, alhamdulillah. Dan akhir-akhir ini mulai ada lagi dan banyak sumbangan lagi, Pak. Alhamdulillah. Sumbangan lagi, alhamdulillah. Tetapi di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, bahwa kerajinan bambu yang mau saya tekankan adalah khususnya di Kulon Progo ini masih sangat terbatas. Apalagi saya sendiri sebagai pelaku usaha anyaman bambu juga bakul, itu terkait besek itu di Kulon Progonya sendiri itu sangat-sangat terbatas. Belum bisa mencukupi kebutuhan pasar khususnya di Kulon Progo ini. Jadi masih banyak pendatang-pendatang besek yang masuk ke Kulon Progo dan ini monggo menjadi PR perhatian kita bersama mudah-mudahan ya, supaya bagaimana harapannya nanti khususnya besek ini bisa mencukupi Kulon Progo. Terus yang selanjutnya untuk kerajinan bambu yang lain, ini ada tetangga saya itu bergerak di bidang kerajinan meja kursi bambu itu juga, dan terkendala juga di sini untuk pemasaran juga gitu. Sama seperti saya, pemasaran terkait itu masih sangat-sangat terbatas gitu. Apalagi kita sendiri mengakui teknologi ini sangat-sangat terbatas gitu. Artinya sama yang seperti dikatakan Pak Lurah bahwa kita diharapkan bisa marketing lewat online digital itu, tetapi sekali lagi sinyal di khususnya Sidomulyo ini sangat-sangat terbatas, apalagi utara, wifi sangat terbatas, listrik juga sering mati, Pak. Jadi wifi ini ada, listriknya mati juga kita sangat kesulitan. Ya. Jadi itu mudah-mudahan nanti bisa disikapi dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan pemasaran kita untuk terkait bambu ini, dan harapannya sekali lagi semua usaha yang di Kulon Progo, kalau ini tadi ibu-ibu sudah matur di bidang makanan, ini kita maturnya kita tekankan monggo usaha di bidang bambu kita berusaha bareng-bareng. Saya kemarin itu ada pesanan dan menghubungi rencang yang dulu diundang oleh dinas koperasi Kulon Progo kalau nggak salah. Itu saya nanya ada besek napa mboten, itu ternyata nggih sekali lagi sangat-sangat terbatas itu.
Terus yang selanjutnya mungkin apa namanya kendala di kita dalam pengolahan bambu ini apa ya namanya tenaga nih Pak. Ya. Tenaga itu kita banyak, tetapi untuk yang fokus menekuni bambu ini saya kira sangat-sangat minim apa SDM-nya gitu. Karena apa harga dari apa nilai finansial dari bambu ini bisa dibilang belum bisa kalau ngemenke itu rumat bambu itu ngemenke itu belum bisa dalam tanda kutip itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya nanti bagaimana nilai finansial dari bambu itu syukur bisa nanti kalau kita ngolah bambu seharian harapannya nanti kita cakai keseharian kita cukup dan bahkan bisa lebih. Begitu. Untuk kebutuhan jadi, ya Pak ya. Bisa mencukupi kebutuhan. Jadi harapannya nanti dari dinas terkait juga kita meminta untuk apa namanya kita sering dilatih gitu. Kalau di apa namanya warga Kulon Progo khususnya ini sebisa mungkin nanti difasilitasi untuk diadakan apa namanya pelatihan dan sebagainya itu terkait khususnya bambu ini. Saya kira itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Yang boleh ada salah dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Rajin besek. Besek. Tagline-nya ada juga ya. Apa? Ketika kekasihmu tak mau menampung isi hatimu, masih ada besek yang mau mewadahi curhatanmu. Itu bisa jadi tagline juga untuk jualannya itu ya. Wah, itu kan story behind the product gitu. Nanti belajarlah sama Mbak Osi ya Bapak. Oke, nanti akan kita jawab lebih banyak lagi. Tentunya kita mau break dulu ya nih ya. Ini Mas ya? Oh ya, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang ketiga. Tetap bersama kami dalam Sarah Sehat Si Bakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang dipro. Kulon wud. Paket Si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa yang ada di rumah juga. Jangan lupa sampaikan kepada teman-teman bahwa acara ini juga bisa disaksikan di channel YouTube dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya tidak hanya bisa dilihat satu kali, tapi bisa di replay lagi. Wah, ada ilmu apa ya di dalam tayangan itu? Silakan bisa ditonton ya. Dan cari lebih banyak lagi informasi terkait dengan Si Bakul, ada di Diskop UKM DIY, ada di websitenya juga ada, Facebooknya juga ada, YouTube-nya juga ada. Cukup ketik Si Bakul gitu ya. Kalaupun di rumah nggak ada sinyal, main-mainlah ke tempat Pak Lurah ya, sambil nongkrong di sini. Di situ kan ngepost di sini ya. Ngepost di sini juga boleh gitu, sambil cari-cari kepo-kepo mengenai Si Bakul. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sudah punya produk, hari ini bawa KTP gitu ya,
Ada foto produknya juga, nanti bisa langsung daftar Sibakul gratis di sini. Ada teman-teman di sana, ada Mbak Lista sama Mas Rosid yang siap akan membantu Bapak dan Ibu untuk kasih tahu lebih banyak mengenai Sibakul. Ya, nanti setelah acara ini bisa daftar di sana, oke? Baik, saya ke Pak Tri dulu nih. Pak Tri tadi ada disampaikan kuliner sudah dari bapak-bapak ini kerajinan, Pak Tri. Kira-kira bambu dari bambu. Jadi untuk kerajinan bambu seperti untuk anyaman, besek dan sebagainya, untuk meningkatkan nilai jualnya, kuncinya yang pertama adalah desain. Keterampilannya sama membuat besek. Mungkin beseknya ukurannya lebih kecil malah lebih mahal. Jadi desainnya ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, untuk menekan harga, ini ada skala ekonomi yang harus terpenuhi. Sehingga perlu masing-masing kelompok itu bisa bergabung. Misalnya kemudian nyerut itu nggak sudah pakai tangan, tapi sudah ada alatnya. Sehingga ongkos produksinya bisa ditekan, bisa bersanding dengan produk dari daerah lain. Jadi utamanya desain, diperbaiki desainnya. Soal memperbaiki desain, silakan nanti ke Sibakul, ada pembimbing desain khusus, bisa kita hadirkan dari Institut Seni Indonesia kalau perlu, ya. Nanti mendesain lagi anyaman sama-sama besek, tapi beseknya lebih unik lagi, mungkin warnanya lebih unik lagi. Lebih inovasi lah, lebih kreatif gitu. Dan ya. juga perlu sekali lagi diberikan cerita di balik besek. Ternyata makanan yang dikemas dengan besek itu lebih tahan dan lebih baunya lebih enak dibanding makanan dengan kardus. Bahkan sekarang Mas Primus kecenderungannya pakaian khususnya kaos kaki itu terbuat dari bambu karena relatif bisa mengurangi bakteri yang muncul di situ. Termasuk leluhur kita kan sebab bambu itu untuk makanan itu tepat sekali. Dan harusnya ini bisa diangkat, apalagi sekarang kan konsepnya go green ya, Pak Tri ya. Seperti itu, seperti misalnya usaha Mbak Vira ada sabun natural, itu kan masanya sudah bambu. Iya, memang. Pakai packagingnya saya pakai bambu. Lebih kecil tapi lebih mahal. Iya. Jadi sekali lagi kita sambungkan dengan gaya hidup go green ke bambu lagi seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti mudah-mudahan ada nih pelatihan yang didatangkan atau misalnya gini Mbak Ika, kalau misal ada satu kelompok gitu ya di daerah sini kepengen aku pelatihan tentang bambu semua gitu, bisa nggak sih ngobrol ke Mbak Ika terus Mbak Ika nanti nyambungin ke siapa gitu? Bisa. Itu gimana sistemnya? Jadi kan kembali lagi kami punya fungsi budgeting. Nah, kami menganggarkan beberapa anggaran untuk bisa membuat program-program pelatihan khususnya. Salah satunya adalah pelatihan untuk kerajinan tersebut. Nah, nanti yang melakukan itu adalah dinas-dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, jadi nanti teman-teman ini satu kelompok pengajuan nih ke Mbak Ika. Masukkan proposal, nanti masuk ke pokok-pokok pikiran Dewan, kemudian nanti akan diakomodir langsung oleh dinas terkait begitu. Oke. Biasanya tahun depan Mbak biasanya. Atau kalau pas Mbak Ika reses nanti kan bisa disampaikan ya di situ ya. Jadi gunakan dan fungsikan sebaik-baiknya. Baik Pak Lurah, ada yang mungkin ingin ditanggapi dengan ini usaha bambu nih tadi Pak Lurah? Iya. Jadi wilayah kami kan memang jauh dari perkotaan, jauh dari pusat kota lah. Jadi kita ini geografisnya memang seperti ini. Kalau waktu dulu memang bahan bakunya itu bambu banyak. Tapi kalau sekarang tuh terkikis oleh nyun sewu, tanda kutip ada penambangan andesit itu kan di wilayah kami ada jadi berapa alih fungsi ya lahannya. Yang tadinya banyak kebun bambu dihajar sama itu betulnya dirusaklah lingkungan kita. Nah itu kami juga mohon kepada pemerintah kan kalau pemerintah kabupaten tidak bisa memberikan izin yang mengizinkan provinsi itu tolonglah untuk wilayah kami itu ya terutama kawasan Bukit Menoreh itu hindarilah tetap dijaga ya. Harus dijaga kelestarian lingkungan. Iya, kelestariannya gitu. ya. Soalnya nyun sewu mungkin beliau-beliau juga para pengusaha kerajinan bambu ini agak kesulitan sekarang ini mulai agak kesulitan untuk mencari bahan baku karena yaitu tadi alam ekosistem kita sudah rusak gitu. Jadi saya mohonlah yang pemangku kebijakan itu tolong
perhatikanlah orang-orang kampung seperti kami ini. Oke, berarti ini harus berbanding lurus dengan kebijakan. Ini nanti Mbak Ika bisa sampaikan ke teman-teman ya Mbak Ika ya terkait dengan ini ya. Oke, baik. Silakan. Ini ada lagi Ibu yang ingin menyampaikan? Monggo. Ada lagi produknya? Yang dipajang di sini loh. Ada lagi. Monggo, monggo. Monggo silakan Mbak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eri, saya marketing di Bakpia dan Wingko Prasojo. Iya, di belakang sini, di belakang balai desa. Untuk saat ini kendala yang kami temui itu, kami sebenarnya sudah bergabung dengan Sibakul sejak tahun 2019. Cuman sayangnya untuk pengiriman barang itu kami agak terkendala karena bakpianya itu bakpia basah tapi crunchy, jadi rapuh. Oh, iya, jadi takutnya sampai ke pelanggan udah jadi bubuk ya? Iya, sudah pernah dicoba untuk pengiriman ke Jakarta, tapi ternyata mereka makannya pakai sendok. Jadi sudah remuk, jadi disendokin. Sudah bukan bentuk bakpia. Sudah bukan bentuk bakpia lagi. Berarti harus dikemas dong. Iya, nggak ada kesalahan pas packingnya itu. Ini kendala kita adalah di packing sih sebenarnya, di kemasannya sih, karena kalau itu kan memang rapuh sekali, jadi mungkin kita perlu suatu klinik seperti Sibakul ini, jadi klinik untuk memperbaiki kemasannya dan juga untuk pengirimannya. Kalau misalnya lewat beberapa ekspedisi itu kan kadang tidak diperlakukan sebagai makanan atau gimana gitu. Kadang dilempar gitu ya? Iya, bisa jadi hancur gitu. Itu adalah PR kita. Sebenarnya untuk permintaan kami sudah mendapatkan permintaan dari berbagai luar kota. Cuman ya itu masih menolak karena takut sampai sana jadi bubur ya? Iya benar. Itu akan mengurangi kualitas bakpia sama wingkonya gitu. Oke, baik. Iya, terus keluhan kami juga kami ini masih terbatas ya soal digital marketing. Memang bisa dihandle untuk Instagram, TikTok dan lainnya, Facebook gitu, tapi karena masih saya sendiri yang mengerjakan, jadi dari pembukuan, dari pemasaran, dari produksinya juga kita masih terbatas. Produksi konten juga Mbak sendiri? Iya sih, belum ada temennya sih untuk saat ini, dan saya masih perlu banyak belajar. Jadi kalau misalkan ada kesempatan mungkin dari Sibakul atau dari Plut, saya mohon izin untuk bagaimana caranya sih biar saya punya akses ke sana. Oke, baik. Sama kami sudah bergabung dengan Sibakul karena kendala tadi pengiriman tadi, akhirnya kita tidak lanjutkan. Jadi kita hanya sekedar mendaftar saja. Gitu sih. Baik. Apakah nanti ada solusinya? Siap. Mohon untuk diberitahukan gitu sih. Ya, terima kasih Mbak. Nanti bisa konsultasi lebih lengkap sama teman-teman di depan, ada Mbak Lisa sama Mas Rosid ya. Mumpung beliau ada di sini. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakpianya boleh rapuh tapi semangatnya jangan. Tepuk tangan dulu. Gitu. Mbak Osi, ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman para pengusaha, ada tips-tips apa sih supaya mereka bisa marketing yang baik gitu? Tadi udah disebutkan ya dari Mbak siapa Mbak? Mbak Eri, terus Bapak Dwi ya. Mbak Eri tadi sudah melakukan kreatif marketer tadi ya Mbak, udah nge-live TikTok juga udah. Live TikTok sudah Mbak? Udah melakukan untuk live streaming gitu? Oh belum. Nah mungkin kedepannya tadi saya sedikit ngobrol dengan Pak Supriyanto ini tadi, kalau misalnya teman-teman yang nggak terkendala sinyal bisa di kelurahan ini memfasilitasi untuk misalnya itu tadi ada wifi kan, terus kemudian dibikinkan sebuah platform TikTok gitu ya Pak. Platform TikTok khusus untuk Desa Sidomulyo gitu. Nah nanti di situ mungkin bisa isinya adalah semua produk-produk UMKM yang Bapak Ibu punya. Nanti siapa salah satu yang memang pinter cah-cicusnya untuk live TikTok, nanti belajar di situ lebih dalam gimana cara menyematkan produk di keranjang kuning, kemudian caranya reach out siapa aja sih customer yang memang jadi pangsa pasarnya ini gitu. Kemudian secara packaging nanti kan bisa dipelajari dari Sibakulnya. Nah mungkin lebih ke kreatif marketernya gitu Mbak. Jadi caranya kreatif biar orang-orang itu tertarik itu gimana. Nah kita nanti sering live TikTok misalnya seminggu itu 2 kali gitu, nggak apa-apa Mbak. Jadi biar orang itu nanti lama-lama tuh di TikTok itu akan naik sendiri kok. Apa namanya itu reach out-nya ya. Itu trennya itu akan naik sendiri gitu.
Jadi mungkin bisa dengan seperti itu, dan Pak, itu Bu, gitu. Dan itu semua produk bisa dilakukan. Bisa dilakukan di live TikTok itu. Ya, dan seperti yang tadi di Mbak Eri tadi butuh pelatihan gimana untuk packagingnya. Siapa tahu Mbak Pianya dikemas satu-satu supaya nggak ini bisa juga ya nanti difasilitasi dengan si Bakul. Tanyakan nanti Mbak sama Mbak Lista sama Mas Rosid ya. Artinya kedepannya gimana? Karena kan panjenengan sudah daftar di Sibakul. Ya. Eman kalau nggak diteruskan. Kan ada pelatihannya itu juga sangat luar biasa. Oke, begitu ya. Baik Pak Tri, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh warga di sini? Monggo. Ya, kelurahan ini istimewa, sudah muncul berbagai macam usaha yang dirintis dari bawah oleh masyarakat. Ya. Dan tentu dengan segala keterbatasan, barangkali bisa ditempuh semacam ide unik. Bagaimana kalau Pak Lurah membuat semacam co-working space di kelurahan ini. Jadi teman-teman pengusaha itu nanti saling diskusi di co-working space-nya kelurahan. Ya. Nah nanti Pak Lurah bisa menyediakan kopi, menyediakan apa, seperti itu. Dibuat semacam kafe kecil di pojok gitu, di mana teman-teman muda dan yang senior juga bisa gabung sama-sama. Ya. Dan barangkali Mbak Osi juga sekali waktu, 2 kali waktu, 3 kali waktu, 4 kali waktu bisa kemudian berkunjung ke sini. Begitu, Mas Tono. Ya, baik. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber. Ya, dan kalau misalnya butuh keluhan, bukan keluhan ya, lebih pada ngobrol tentang apa saja kendalanya dan segala macam. Mungkin nanti masalah sinyal dan segala macam, Mbak Ika bisa disampaikan nih sama teman-teman yang komisinya bekerja sama dengan Kominfo misalnya gitu ya. Dipasanglah tower apa atau bagaimana bisa disalurkan begitu ya. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu mudah-mudahan terjawab. Kalaupun belum, nanti setelah ini misal ingin bertanya lagi monggo. Dan setelah ini jika Bapak dan Ibu ingin daftar di Sibakul dengan tidak pakai ribet, silahkan. Di depan sudah ada Mbak Listia dan juga Mas Rosid yang siap untuk membantu menginformasikan segala macam tentang Sibakul ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda, luar biasa. Kita harus pamit, tapi sebelumnya ada kata-kata dari Pak D yang harus didengarkan. Silakan Pak D. Ya, orang bisnis itu seperti orang naik sepeda. Ketika diam dan banyak mengeluh, maka dia akan jatuh. Tapi begitu rajin mengayuh, dia akan bisa menempuh perjalanan yang jauh. Wih, luar biasa. Harus dikumpulkan quote-quote ini dari episode per episode. Terima kasih Pak D. Saya Vira Maya dan di Bio Primus pamit. Sebelumnya saya minta semangatnya Bapak dan Ibu. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.